warahmatullahi wabarakatuh. Sedang lagi apa sekarang ini? Tumben, Gri. Nggak nanyain gue, Gri. Biasanya kalau kayak gitu tuh modus Agri tuh. Enggak lah, gue mah orangnya baik, tulus, jujur, rajin menabung, tidak sombong. Ya silakan aja sih, Gri. Muji-muji diri sendiri mau bebas-bebas aja. Kagak! Itu faktanya, men. Gue itu ya kayak gitu, ya. Nggak jadi ya. Mau bahas apa, Gri? Kalau nggak jadi, gue nggak terusin. Nanti penasaran netizen. Gri, terusin, Gri. Apa coba, ayo. Ya enggak, udah sampai di situ aja. Gue tuh baik, rajin menabung gitu ya, tidak sombong. Apa yang engkau sombongkan ya? Jabatan, kekuasaan, harta, bahkan nyawa akan habis pada saatnya. Terus Gri. Kagak, udah segitu doang. Apa gua ganti channel pengajian nih? Nggak usah channel politik, mau? Ini channel pengajian aja kalau nggak nih, ya. Orang kan ada partnya sendiri-sendiri, udah ada yang ngurusin itu udah. Ya. Ini politik ya udah politik aja. Terus mau ngomongin apa? Jokowi, ya. Kan kemarin udah, ya ini lagi, ya. Oh, terus terang gue juga tunggu juga sih update-nya Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ini kan ada dua sisi yang dari dulu hingga sekarang ya masih berseberangan. Sisi yang 80% penduduk Indonesia ini adalah yang mendukung Pak Jokowi, puas dengan kinerja Pak Jokowi, puas dengan hasil-hasil kinerja Jokowi sampai dengan hari ini. Sementara sisanya yang 20% ini pun juga tidak semuanya. Yang 20% ini adalah orang-orang yang terus menyerang Jokowi, membenci Jokowi, memfitnah Jokowi, dan terus-terusan sampai dengan hari ini. Oh, ya. Terus apa? Ya tunggu dulu, ntar gua lanjutin. Sabar kenapa sih? Iya gue sabar, Gri. Ya udah. Ya, sekarang yang lagi marak adalah tentang Pak Jokowi, vandalisme. Apa vandalisme? Tulisan coret-coret yang intinya menghina orang, mencaci orang, atau ngata-ngatain orang, atau menyindir orang. Adili Jokowi. Itu sekarang yang lagi marak di mana-mana. Ada di beberapa kota besar lainnya seperti Medan, Jogja, Solo, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Ini beneran, Gri? Iya beneran. Itu gerakan yang memang masif gitu? Enggak. Memang vandalisme, misalnya selain Jokowi, ya, tulisan coret-coretan di sebuah kota, pelakunya banyakan orang? Enggak. 1-2 orang doang. Yang mereka kategorinya ya orang-orang kurang ajar itu. Kalau ini ya orang-orang bisa jadi ikut-ikutan, tapi besar kemungkinan diduga adalah orang-orang yang memang sengaja dibayar untuk melakukan itu. Karena kalaupun nggak dibayar, dia nggak punya kepentingan apapun, ngapain? Kalaupun dia ahli seni, ahli apa ya, gemar coret-coret, dia akan coret-coret dengan kata-kata yang lain, bukan kata-kata itu yang mengandung seni, ya, yang oleh H.R. Suberno disebutnya graffiti. Ini mau disebut graffiti, vandalisme graffiti. Delmu bodong itu nono. Nah, apa komentar Pak Jokowi terhadap vandalisme ini? Banyak tulisan adili Jokowi. Udah bisa kita tebak kan? Apa kira-kira komentar beliau? Iya. Itu ya yang kita bisa cermati adalah saking santainya menghadapi masalah. Saking tulusnya menghadapi masalah. Biasanya kalau orang tulus menghadapi masalah itu orang-orang yang memang benar, tidak takut terjerat. Tapi kalau orang yang sudah tidak benar, takut kejerat, ya biasanya melakukan upaya-upaya tertentu. Tapi bagi Pak Jokowi,
Beliau selalu begitu. Coba kita lihat. Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti menanggapi itu enggak seperti apa Pak menanggapi? apa sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Wartawan sampai nggak bisa nanya lagi. Jawabannya satu doang. Ya itu cara mengungkapkan ekspresi toh. Nggak pakai toh karena disangka nanti ditujukannya ke Hasto lagi. Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Apa ini sudah terlalu biasa atau bagaimana Pak? Ya cara mengungkapkan ekspresi. Pembenci Jokowi, kalian jangan anggap ini kata-kata yang terlalu biasa, ya, spontan dan tidak mempunyai makna apapun. Jangan loh. Ini maknanya kuat loh, ya, kuat ini, ya. Ya, itu cara orang mengungkapkan ekspresi kekesalan. Misalnya, ya, cara orang mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Misalnya, ya, itu cara mengungkapkan ekspresi karena dia sedang bermasalah dengan hukum. Misalnya, ya sama kan mengungkapkan ekspresi. Enggak, artinya itu bisa berkonotasi macam-macam. Ya, pesan saya selalu jangan terlalu dispesialkan. Apalagi makna dari sebuah perkataan Pak Jokowi. Ya, biarkan nanti waktu yang mengujinya. Hehehehehe. Itu lo pikir sederhana. Itu sangat-sangat mendalam. Artinya coba kalian silahkan dengan berbagai macam upaya menyerang saya terus. Dan saya juga tidak akan membalas. Saya tidak akan mencoba menghindar. Saya juga tidak akan mencoba berargumentasi dengan kata-kata menangkis serangan-serangan itu. Itu waktu yang akan mengujinya. Bisa jadi yang nyerang terus, nggak tahu kapan mati. Udah terbukti banyak. Betapa serangan waktu itu luar biasa. Kata-katanya habis dikeluarkan oleh dia semuanya. Dari yang halus sampai yang paling kotor, paling jorok. Kata-kata itu dilontarkan. Nggak berapa lama meninggal di penjara. Bayangkan coba. Itu loh maknanya. Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ya meninggal ada sebab lain. Yang lainnya juga sama. Hari-harinya penuh caci maki kepada Jokowi. Di salah satu daerah, arah ke barat, meninggal. Jangka waktu dekat juga sama. Hari-harinya terus mencaci maki Jokowi, memfitnah Jokowi. Meninggal. Bukan meninggal sebab karena mencaci maki Jokowi, tidak. Tidak. Semua meninggal, ya ada saatnya dan itu rahasia ilahi. Bisa sekarang, besok, nanti, atau kapanpun. Tapi bahwa itu kemudian kalau kita mau bermuhasabah, Allah memberikan umur kita pada saat kita setelah mencaci maki dan memfitnah Jokowi. Kuasa Allah. Itu loh. Ya siapa tahu kalian habis-habisan mencaci maki gua, memfitnah gua, mengatakan khianat, mengkhianati, pengkhianat segala macam. Saya nggak pernah tahu. Apa yang kalian mau derita? Jadi tersangka? Oh ke situ, Gri? Ya enggak, kan kita nggak pernah tahu. Ya kita nggak pernah tahu. Dan kelompok-kelompoknya terus menyerang Jokowi. Jokowi hanya bilang, ya hehehehe. Waktu yang akan mengujinya. EKTP yang selama ini tidak pernah dibongkar, diungkap. Sekarang tersangka baru, buronan, ketangkep, kan kita nggak pernah tahu. Itu loh maksudnya. Sekarang lagi proses, setelah lagi dibawa pulang. Bukan tidak mungkin orang-orang, kelompok-kelompok yang terus menghujat, menghina, mencaci maki Jokowi, ketarik juga besok. Nama-namanya sudah sering disebut di fakta persidangan. Itu loh maksudnya, maknanya. Siapa?
nama-nama EKTP yang bakal ketarik, tunggu aja nanti. Belum lagi BTS. BTS masih menyisakan orang yang harusnya bertanggung jawab juga. Kalau nanti ketarik juga, itu loh maknanya. Hehehe. Ya, ndak apa-apa. Saya sudah biasa difitnah. Saya sudah biasa dicaci maki. Saya sudah biasa dihina. Masih kurang apa lagi? Hehehe. Silakan saja. Hehehe. Nanti waktu yang akan mengujinya. Hehehe. Makanya gue bilang ya, para pembenci Jokowi, teruskan kalian jangan pernah berhenti mencaci maki, menghina, memfitnah Jokowi. Teruskan. Karena, dan ini pasti akan berlaku terus, dan kamu nggak akan berhenti untuk berupaya ke situ, kelompok-kelompok itu. Betapa dari awal Jokowi difitnah anak PKI, keturunan PKI, non-muslim, ijazah palsu, masih di penjara orangnya, atau sudah keluar. Fitnahnya luar biasa kan? Luar biasa. Keturunan Cina, pembela asing, masih kurang puas? Udah dibuktikan bahwa asing diusir semua dari Indonesia tentang kepemilikan saham, minoritas sekarang, masih bilang pembela asing, pembegal demokrasi, padahal yang ngomong terus itu, faktanya dia adalah yang membegal demokrasi, dengan PAW yang dipaksakan, tidak ikutin aturan dan undang-undang, dan sekarang berkasus, dinasti, padahal yang ngomong terus-terusan tentang dinasti, dia sendiri yang dinasti, sampai dengan hari ini, pengen berkuasa seumur hidup, nggak puas, dia bilang pengkhianat, Jokowi pengkhianat, termasuk buzzer-buzzernya mengatakan itu semuanya, nggak apa-apa. Hehehe. Bapak ndak marah? Hehehe. Biarkan waktu yang mengujinya. Gri. Kok gua sih Pak Jokowi? Lah yang bahas ini kan lu terus. Gua kan juga nonton video lu. Kadang-kadang gua nonton sama ibu mesem sendiri sih. Sampai Ibu Riana itu nanya ke saya, Pak, itu orang mana sih kok lucu? Ya! Hehehe, itu Bu. Ini kan orang situ, orang Kalioso situ, orang Kalijambe situ. Loh Pak, deket dong. Coba diundang Pak, suruh main ke rumah Pak. Ya! Gri, lo pinter mancing lo Gri. Lo kalau mancing dapat kerapu terus ya Gri ya. Aduh, keringetan gua. Apalagi kurang puas, ya presiden terkorup, korupsi besar-besaran, ditetapkan menjadi nominasi OCCRP dan terus diserang. Apalagi belum puas kan? Meminta 3 periode, padahal udah fakta-faktanya nggak pernah ngomong begitu. Si Puan Maharani juga bilang bahwa menegaskan nggak pernah Pak Jokowi ngomong itu. Tapi kan biarin aja terus menerus. Waktu yang akan mengujinya. Nggak tahu. Apa nanti kalian yang akan diderita? Bukan karena Jokowi ya, karena ulah kalian sendiri ya. Allah yang marah. Nggak percaya sama Allah kalau marah. Kalau kalian itu mencaci maki dan memfitnah Pak Jokowi. Teruskan. Satu demi satu udah pada meninggal. Itu karena kemarahan Allah. Masih belum puas lagi, pemakzulan Jokowi, gerakannya masif di mana-mana. Masih belum puas lagi, seret Jokowi. Masih belum puas lagi, adili Jokowi. Dan sekarang terjadi vandalisme di mana-mana, adili Jokowi. Apa komentar Pak Jokowi? Ya, itu bagian dari ekspresi. Hehehe. Ini mau berhenti? Enggak. Ini mau selesai? Enggak. Kok bisa ya Gri ya? Kan Pak Jokowi udah nggak jabat, udah nggak jadi presiden, udah nggak jadi apa-apa. Loh bagaimana bisa berhenti? Mereka pembenci ini hatinya busuk. Lu tahu nggak? Hati busuk ini gimana sih Bati? Hati busuk. Kalau nggak percaya gini deh, lu ke pasar, beli hati
kambing atau hati sapi, kalau ada yang busuk kamu cek deh, apa dalamnya itu. Itu hati para pembenci Jokowi, busuk. Jadi nggak bisa sembuh. Kan gua pernah bilang di video yang lain bahwa ya mereka akan sembuh mudah-mudahan pada saat sakaratul maut supaya bisa terampuni dosa-dosanya dia atas fitnahan yang dia tebarkan, mudah-mudahan. Nah, kalau sampai sakaratul maut nggak itu, ya udah nggak apa-apa. Akan menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat seperti yang sudah meninggal sebelumnya. Sempat dia minta maaf? Enggak. Walaupun Jokowi juga memaafkan itu semuanya. Dan Jokowi tidak menganggap mereka adalah bersalah sama Jokowi. Nggak menganggap mereka itu salah dengan Jokowi. Nggak menganggap. Biasa begitu saja. Kayak begini, baiknya masih kamu mau sakiti, silakan. Begini tulusnya masih kamu mau caci maki, fitnah, dan terus-terusan kalian mau serang, silakan. Dan kita tunggu ya, setelah vandalisme yang ada di beberapa tempat di kota besar, nanti akan ada apa lagi? Nggak apa-apa. Udah terlalu biasa, udah banyak sekali. Bahkan hanya, apalagi cuma tulisan-tulisan kayak begitu. Yang lebih menyakitkan dan itu skupnya dunia aja. Pak Jokowi meresponnya tenang-tenang saja kok. Hehehe. Ya, ndak apa-apa, buktikan saja. Ndak apa-apa, buktikan saja. Pak, tapi Bapak ini nomor 3 terkorup di dunia, Pak. Bapak nggak mau menggugat. Hehehe. Ndak apa-apa, buktikan saja. Ndak apa-apa. Kan ada lembaga hukum, salurkan lewat hukum. Ndak apa-apa. Hehehe. Segitu dahsyat dan luar biasanya fitnahan yang kepada Jokowi pun tanggapin seperti itu. Apalagi cuman vandalisme. Duh, kecil banget. Oke ya teman-teman, coba kita akan tunggu akan ada upaya apa lagi untuk bisa menjatuhkan Jokowi. Tapi apapun yang sekarang kita sudah lalui dan sekarang kita udah alami semuanya, Jokowi tidak pernah mempan dan bisa dijatuhkan dengan cara apapun dari para pembencinya. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi Pak Jokowi dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.